Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang berbahagia. Puja dan puji syukur jaga dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa melakukan diskusi pada pagi hari ini. Doanya salawat salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad yang selalu kita dari zaman yang gelap benderang, gelap menuju yang terang benderang yang bisa. Baik, sebelum saya akan bertanya apakah kepada teman-teman sudah memahami materi yang sudah disampaikan oleh para materi. Baik, jikalau sudah, langsung forum diskusi tanya jawab. Kami buka ke pertanyaan terlebih dahulu, nanti disambung lagi untuk kelompok selanjutnya. Baik yang ingin bertanya untuk kelompok terdapat terkait tentang konflik dan perundingan, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa on cam dan on mic atau raise hand. Terima kasih. Monggo monggo yang mau bertanya. Yang ingin bertanya silahkan. Jika tidak ada yang memberi pertanyaan, nanti dibalik presentator yang memberi pertanyaan. Kalau kita lompat dulu pada kelompok 14, apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 14 terkait tentang manajemen stres? Tadi ada yang mengajukan untuk pertanyaan, yaitu Mbak Hayin dan Mbak Linda. Monggo untuk bertanya. Silakan. Untuk Mbak Hayin dan Mbak Linda, silakan untuk bertanya mengenai tentang manajemen stres tadi. Baik, moderator izin bertanya. Baik, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana membuat strategi efektif dalam menjalankan manajemen stres kerja? Apakah bisa dipahami? Bagaimana untuk kelompok 14 terkait tentang pertanyaan tadi, bagaimana membuat strategi efektif untuk dalam manajemen stres ini? Seperti itu. Bisa dipahami. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu Mbak Linda. Mbak Linda, kami persilakan.
Untuk Mbak Linda, silakan untuk bertanya terkait tentang manajemen stres tadi. Tadi saya sudah bertanya. Oh, untuk Mbak Hayin berarti yang satunya. Kami persilakan untuk Mbak Hayin bertanya. Halo, apakah ada Mbak Hayin? Jika tidak ada, kita balik lagi kepada kelompok 13. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk kelompok 13. Baik. Ini mohon maaf, pertanyaan yang ditujukan ini kelihatannya bukan untuk kelompok kami. Karena kelompok kami ini kelompok konflik. Jadi mungkin di kelompok 14 atau 15 mungkin pertanyaannya Mbak Linda ini. Baik, bagi teman-teman, sekiranya ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk kelompok 13, 14 terkait tentang konflik perundingan dan manajemen stres. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut kepada kelompok 15 dan 16. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Cek, apakah bisa didengar suara saya? Putus-putus, Mas. Oh, putus-putus. Halo, cek. Apakah masih putus-putus? Masih. Masih. Nah, ini pertanyaannya Mbak Linda ini untuk kelompok 14 ini. Untuk manajemen stres ini. Silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaan Mbak Linda, kalau ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan Mbak Linda tadi, monggo untuk dijawab. Kami persilakan. Moderator, saya izin menjawab. Baik, kami persilakan. Mohon maaf, berisik di sini. Tadi pertanyaannya Mbak Linda yaitu bagaimana membuat strategi efektif dalam menjalankan manajemen stres kerja. Mungkin langkah-langkah yang pertama yaitu kita bisa melakukan perencanaan seperti komitmen, manajemen puncak untuk
mendukung program dan menyediakan sumber daya atau tim yang akan bekerja untuk program ini. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi resiko terkait stres akibat kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu kita bisa mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja dan akar penyebabnya. Yang keempat, kita melakukan evaluasi terhadap data-data terkait stres akibat kerja yang diperoleh, dan kita bisa menentukan tindakan pengendalian yang mungkin dapat kita lakukan. Yang kelima, yaitu kita membuat rencana Halo, bagaimana? Iya, mohon maaf tadi terputus. Langkah-langkah yang kelima ya gitu, kita membuat rencana tindakan atau program penanganan stres akibat kerja yang secara berkelanjutan dan penerapannya. Dan yang terakhir yaitu kita melakukan pengukuran dan peninjauan ulang secara berkala untuk mengetahui efektivitas program penanganan stres yang kita terapkan. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Nah, untuk yang menanyakan tadi, apakah bisa dipahami, Mbak Linda? Baik, bisa dipahami. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada untuk kelompok 13 dan 14. Kami persilahkan. Karena 14 tadi masih ada satu ruang lagi pertanyaan. Kami persilahkan untuk yang bertanya. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Mau tanya. Baik, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sampa. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungan antara stres dan malas? Dan apabila ada, bagaimana cara mengatasinya ketika cara-cara yang ada di makalah itu sudah dilakukan dan tetap saja? Paham nggak? Baik, apakah bisa dipahami untuk kelompok 14 karena ini tentang manajemen stres. Terima kasih. Bisa dipahami. Baik. Kami sambung. Baik, yang ingin bertanya lagi untuk kelompok 13 tentang konflik dan perlindungan. Saya Mas, untuk kelompok 13, tapi mohon maaf tak ketik aja ya. Soalnya jaringannya di sini. Baik, Mas. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudara Lukman Hakim. Saya izin bertanya untuk kelompok 13, bagaimana jika kalian jadi seorang pemimpin lembaga pendidikan, tetapi lembaga yang Anda pimpin itu ada problem atau konflik?
dengan lembaga tetangga yang berdekatan dengan lembaga Anda. Bahkan masalah tersebut dapat mengancam lembaga Anda menurun. Apa yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah tadi? Apakah bisa dipahami untuk kelompok 13? Baik, bisa. Langsung saja saya jawab. Kita Baik. pakai apa namanya logika saja. Jika dalam prakteknya ketika ada konflik eksternal yang menyangkut eksternal apa namanya lembaga lain, mungkin bisa dilakukan suatu negosiasi atau ketika istilahnya duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jika memang masalah itu berasal dari faktor eksternal, maka ya pencarian penyelesaiannya juga melibatkan lembaga tersebut, lembaga di luar lembaga yang kita kita pimpin tersebut. Jadi kalau misalnya konflik itu berasal dari stakeholder atau unsur-unsur dalam lembaga kita, maka ya kita hanya melibatkan lembaga kita dalam menyelesaikan itu karena berasal dari lembaga kita. Namun ketika lembaga di luar lembaga kita, misalnya katakanlah orang yang mengadu domba bukan berasal dari lembaga itu dan lembaga kita, maka ya penyelesaiannya juga bersama dengan orang yang mengadu domba tersebut. Misalnya kalau ada berita yang menjelek-jelekan lembaga pendidikan, itu kan bisa diproses dengan melibatkan pihak berwajib ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga pers tersebut. Jikalau berita, mungkin bisa disebutkan konflik yang lebih spesifik, konflik yang dimaksud dengan lembaga lain itu seperti apa, entah itu kepala sekolahnya yang berantem atau misalnya rasan-rasan atau gimana, itu kan bisa disebutkan Mas Lukman biar bisa jelas problem solvingnya apa. Kepada Mas Lukman, jadi Mas juga tadi memberikan pertanyaan problem apa yang lebih spesifik pada kepala sekolahnya atau pada para kinerjanya, tentang problem apa, bisa diketik. Bagaimana untuk Mas Lukman?
Oke. Di sini sudah dijawab oleh Mas Lukman. Jadi mungkin masalahnya Anda unggul dalam lembaga tersebut, tetapi lembaga sebelah tidak terima lembaga Anda unggul. Sehingga lembaga tetangga mencari kesalahan lembaga diri Anda. Nah, dari awal lembaga Anda maju sampai ada ancaman yang cukup serius. Nah, bagaimana strategi Anda dalam menangani masalah tersebut yang dapat memperbaiki reputasi lembaga Anda? Ya, mungkin Apakah bisa dipahami, Mas Yoga? ya bisa. Ini Mbak Isma kok diam aja ini Mbak Isma. Ya, mungkin begini. Apa namanya? Kalau ini malah kompetisi yang tidak sehat ya istilahnya. Jadi mungkin tidak ada rasa sportivitas di antara lembaga tersebut. Di sini kan masing-masing lembaga memiliki sebuah pengawas atau yang namanya disebut juga apa ya? Apa istilahnya itu? Saya lupa. Nah, itu supervisor. Jadi supervisor itu kan bekerja ya untuk mengawasi lembaga-lembaga tersebut. Nah, kalau misalnya ada suatu ya katakanlah persaingan yang tidak sehat, mungkin supervisor bisa menegur, memberi teguran kepada pimpinan lembaga tersebut. Jadi tidak perlu apa sampai melibatkan masalah istilahnya. Misalnya muridnya disuruh tawuran, nawur lembaga murid lembaga B katakanlah begitu ya. Karena persaingan tidak sehat itu kan tidak relevan ya. Mal prosedur. Jadi prosedurnya ya dari stakeholder dari supervisor tersebut menegur kepala sekolah tersebut. Jadi tidak kok seenaknya mengancam tak ancam tak pateni katakanlah gitu kan tidak mungkin. Ini kan lembaga pendidikan itu soalnya besar, cakupannya luas, tidak bisa mengancam kan seperti anak kecil mengajak berantem temannya, tidak bisa. Jadi ada yang namanya supervisor yang nanti akan bekerja mengawasi kepala sekolah sampai bawahannya. Mungkin seperti itu, Mas Lukman. Kalau ini kelihatannya ini kasusnya Mas Lukman ini fiktif ini, masih belum ada di dunia nyata. Jadi tidak ada yang namanya seperti itu ya Mas Lukman ya. Mungkin kalau di masa depan mungkin tidak tahu. Kalau orangnya yang megang lembaga pendidikan tidak pernah mengambilkan ya mungkin bisa jadi terjadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoga atas pemaparan jawabannya kepada Mas Lukman. Apakah bisa dipahami? Oh baik, terima kasih Mas Yoga atas jawabannya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Mbak siapa ini? Mbak Laila Nur Wahyuni. Jadi, mohon maaf saya ingin bertanya kepada kelompok 13. Nah, saya pernah mendengar ada statement yang mengungkapkan bahwa di dalam diri manusia itu pun ada konflik. Nah, menurut teman-teman bagaimana cara seorang pemimpin menjadikan konflik sebagai nilai positif yang akan membangun kerja? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ismawati. Mbak Ismawati monitor. Apakah sudah untuk menjawab pertanyaan Mbak Laila? Jika belum, bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Sastravila dengan manajemen stres. Bagaimana untuk kelompok 14? Ataukah saya bacakan ulang pertanyaannya? Saya izin menjawab moderator. Ini karena
Sepertinya teman saya Ahmad Zain dia belum bisa gabung, jadi biar saya aja yang jawab. Persilahkan Mbak. Ya kan, persilakan Mbak. Ya, tadi kan pertanyaannya Mbak Safa itu apakah ada hubungan antara stres dengan malas dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Malas itu kan suatu hal yang sengaja gitu yang kita lakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi malas gitu, seperti salah satu contohnya ya kita kurang adanya motivasi dari diri kita sendiri gitu. Lingkungan atau mungkin karena faktor lingkungan juga yang nggak support kita untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi menurut saya antara malas dan stres mungkin berhubungan. Karena apabila kita nggak punya motivasi atau kita nggak punya gairah untuk melakukan sesuatu, yang pasti hal pekerjaan tersebut itu nggak bakal cepat selesai gitu, nggak bakal bisa cepat selesai sesuai dengan waktunya. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stres gitu kan. Terus bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu kan ya, banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya ya kita menjauhi lingkungan-lingkungan yang menurut kita mempunyai dampak buruk buat diri kita gitu. Menjauhi lingkungan-lingkungan yang membuat kita menjadi orang yang lebih malas lagi gitu. Seperti ya kayak misalnya kita berteman sama orang-orang yang rajin, otomatis kita bakal ikut rajin gitu kan. Terus ya selain itu contohnya ya kita harus buat jadwal atau kita buat planning, buat jadwal hal apa aja yang harus kita lakukan sekarang gitu kan. Terus kita juga harus bisa mencari lingkungan yang positif lah intinya gitu kan. Mencari teman-teman yang mungkin bisa memberikan kita motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu. Terus banyak hal yang bisa kita lakuin gitu. Selain itu kita juga harus bisa mengelola waktu dengan baik gitu kan. Hindari teman-teman yang setidaknya tidak memberikan dampak positif gitu pada kita. Hindari teman-teman yang toksik, hindari teman-teman yang bisa memberikan kita dampak yang negatif lah. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Salsabila? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak ada yang menambah atau menyanggah, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok 13 dari Mbak Laila tadi. Apakah bisa dijawab untuk kelompok 13 Mbak Ismawati ya? Kami persilakan Mbak. Baik, sebentar ya, Mas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan untuk kelompok selanjutnya yaitu 15 dan 16. Di sini sudah ada yang izin bertanya, yaitu dari Mbak Hayin. Untuk kelompok 14 ya. Saya izin bertanya untuk kelompok 15, bagaimana cara meningkatkan budaya kerja pada masyarakat di era digital saat ini? Untuk kelompok 15, apakah bisa dipahami dari pertanyaan Mbak Hayin tadi? Bisa, Mas. Bisa diterima dan dipahami. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk yang bertanya lagi untuk kelompok 15 dan 16. Terkait tentang budaya kerja dan manajemen perubahan. Kami persilakan untuk yang bertanya bisa raise hand, on mic,
Baik, jika tidak ada, kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Yin tadi. Apakah kelompok 15 sudah bisa menjawab? Halo. Kalau masih minta jawabannya, kita lempar lagi kepada kelompok 13 tadi yang bertanya. Apakah Mbak Ismail sudah menyiapkan jawabannya? Kami persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hayin, moderator. Oh baik, kami persilakan. Pertanyaan dari Mbak Hayin yaitu bagaimanakah cara meningkatkan budaya kinerja pada masyarakat digital? Yang pertama, bisa menanamkan DNA digital. DNA digital ini berguna untuk mengelola dan memanfaatkan dengan baik perubahan model bisnis serta pendekatan manajerial baru. DNA itu kan mengalir dalam tubuh kita. Memiliki DNA digital artinya tubuh kita itu berpikir, bereaksi, dan bertindak secara naluriah menanggapi tren dan perubahan apapun yang berkaitan dengan digitalisasi. Yang kedua, biasakan otomatisasi. Lalu yang ketiga, budayakan sikap partisipatif. Era digital adalah era kolaborasi. Dalam praktek kepemimpinan di era digital, pemimpin harus bersedia dan mampu berkomunikasi dengan cara, alat, dan saluran yang baru, yang berfokus pada dialog dan kolaborasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Hayin? Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih, jawaban bisa diterima. Buat teman-teman, gimana yang ingin menambahkan atau menyanggah di pertanyaan tadi? Jika tidak ada, kepada kelompok 13, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Laila Nurwahyuni? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Laila. Baik, persilakan. Jadi, yang pertama yaitu kita harus menghindari penyudutkan satu belah pihak, yaitu menjadi seorang pemimpin itu dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik itu menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, seorang pemimpin itu tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlihat konflik di bawahnya yang salah. Dan yang kedua yaitu pemimpin juga harus menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga harus mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir melakukan evaluasi, yaitu guna untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi, buat sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sangat jelas jawabannya. Kepada Mbak Laila, apakah bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Terima kasih, moderator. Baik. Pada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, kami persilakan. Baik, sekali tidak ada yang menambahkan dan menyanggah, setelah pertanyaan 13-14 kami lanjutkan kepada kelompok 15 dan 16. Untuk kelompok 15 masih ada satu pertanyaan dan untuk kelompok 16 masih 2. Kami persilakan untuk kelompok 15 dan 16
Maksudnya teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Jika sinyal terhalang bisa diketik di sinyal langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut diskusi tanya jawab pada siang hari ini. Dilanjut pada kelompok 15 dan 16. Bagi yang ingin bertanya, monggo untuk on cam, on mic, and raise hand. Dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana teman-teman? Karena kelompok 15 masih ada satu slot pertanyaan. Untuk kelompok 16 ada 2 slot pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok 16. Pertanyaan saya adalah, apakah perubahan manajemen dalam organisasi itu selalu mencapai hasil yang diharapkan? Atau justru sebaliknya? Nah, jika terjadi seperti itu, kira-kira apa faktor yang menyebabkan perubahan tidak mencapai hasil yang diharapkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk kelompok 16? Mbak Laila, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Yes. Apakah langsung dijawab atau dikasih waktu? Mbak Neriza ingin langsung menjawab. Baik, kami persilakan Mbak Neriza untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Naila yang bertanya itu, apakah perubahan manajemen dalam organisasi itu selalu mencapai hasil yang diharapkan? Lalu, apa justru sebaliknya? Nah, jika terjadi seperti itu, kira-kira apa faktor yang menyebabkan perubahan tidak mencapai hasil yang diharapkan? Jadi menurut saya, di sini saya kelompokkan dulu dari pertanyaan 1 ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama itu kan, apakah perubahan manajemen dalam organisasi itu selalu mencapai hasil yang diharapkan? Menurut pandangan saya, suatu organisasi bisa mencapai hasil yang diharapkan itu sesuai dari bagaimana cara organisasi dan ketua pimpinan organisasi tersebut memimpin organisasi tersebut, dan bagaimana anggotanya bekerja sama untuk pencapaian suatu hasil organisasi tersebut. Jadi kalau dikatakan apakah selalu berhasil, itu tidak menjadi kemungkinan iya, tapi bisa juga suatu organisasi itu berhasil, dan bisa juga organisasi itu gagal, tergantung bagaimana anggota organisasi itu melaksanakan visi dan misinya atau menerapkan visi misi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan, jika seperti itu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan perubahan tidak mencapai hasil yang diharapkan? Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak banget faktor-faktor yang banyak banget faktor-faktor yang bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa sih
organisasi itu tidak mencapai pada perubahannya. Jadi kita nggak bisa mematok pada salah satu faktor tertentu, karena kan kita juga nggak tahu, maksudnya dari faktor itu kita tidak bisa fokus dari salah satu dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi mungkin saya kasih contoh, misal salah satu faktor yang menjadi penghambat suatu perubahan itu adalah bagaimana tidak ada kerjasamanya antara anggota organisasi satu dengan anggota organisasi yang lainnya, sehingga visi misi organisasi tersebut tidak terlaksanakan dengan baik dan hasil akhir dari organisasi itu tidak mencapai pada suatu perencanaan organisasi tersebut. Mungkin teman-teman mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Neriza atas jawabannya. Untuk yang menanyakan tadi, apakah bisa diterima atau ada tambahan atau sanggahan? Alhamdulillah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman, bagaimana? Apakah ada tambahan feedback atau sanggahan? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, dilanjutkan. Bagi yang ingin bertanya lagi, monggo untuk on cam, on mic, and raise hand. Kami persilahkan. Halo, monggo yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah teman-teman sudah paham semua tentang materi-materi yang sudah dipaparkan oleh para materi? Mas Frenharama barangkali izin bertanya. Monggo, persilahkan. Sementara masih aman, Mas. Alhamdulillah masih aman. Bagaimana untuk Mas Mirza? Barangkali untuk ingin bertanya terkait tentang masalah apa gitu, problem apa yang ditanyakan? Kami persilahkan. Bagaimana, Mas Mirza? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya tanya, Mas. Mas Refra. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada kelompok berapa ya tadi yang membahas tentang perubahan. 16. Kelompok 16, Mas. Kelompok 16. Mungkin sederhana saja pertanyaannya, yaitu apabila dalam sebuah organisasi terjadi sebuah perubahan, baik visi misi maupun program kerja ataupun perombakan
dari sumber daya manusianya, dan apabila perubahan tersebut malah menjadikan sebuah organisasi itu tidak berkembang atau tidak maju ke depannya, nah itu salahnya berada di mana ya? Mungkin berada di SDM-nya atau berada di visi misinya ataupun yang lainnya. Nah, apabila ada sebuah kesalahan tersebut, tidak ada sebuah perkembangan dari sebuah organisasi tersebut, apakah akan ada sebuah perubahan lagi untuk memperbaiki itu semua? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pranarama atas pertanyaannya yang sangat panjang. Oke, pemateri kelompok 16, apakah bisa diterima? Boleh tanya lagi. Jadi inti dari pertanyaannya itu apakah ketika visi dan misi ataupun program kerja diubah, semisal terjadi keburukan, bukan terjadi maksudnya hal yang tidak diinginkan daripada hal yang sebelumnya, seperti itu atau gimana? Bagaimana Mas? Nggih, ngoten. Habis itu apakah akan ada perubahan lagi dari visi misi atau program kerja tersebut? Itu aja sih. Bagaimana Mas, Mbak Neriza, apakah bisa diterima? Bisa. Oke. Kita tampung dulu ya. Untuk kelompok 15 masih ada satu slot pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kembali lagi kepada pertanyaan dari Mas Pranarama terkait tentang perubahan visi misi, apakah ada problem dalam satu misi dan apa tadi? Saya lupa. Apakah bisa dijawab, Mbak Neriza? Ya, sebentar, Mas. Baiklah, saya akan menjawab ya. Jadi kalau menurut saya itu kan yang namanya visi misi tidak seenaknya diubah. Ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan kenapa visi misi itu bisa diubah. Nah, visi misi tersebut kan juga diubah misal 5 tahun sekali dalam pembuatan program visi misi tersebut. Apabila visi misi dirubah itu berarti kan ada salah satu faktor yang mungkin tidak bisa dicapai atau tidak bisa dilaksanakan dari visi yang dibuat oleh visi misi sebelumnya. Jadi oleh sebab itu mungkin visi misi itu dirubah. Lalu perubahan ini tentunya ada seleksi dari sebelumnya, maksudnya dari perubahan tersebut kan kekurangannya apa dan mungkin apa yang tidak bisa terlaksanakan itu kan menjadi salah satu koreksi dari lembaga organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya siapa yang salah ketika perubahan tersebut tidak bisa benar-benar terjadi perubahan itu organisasi tersebut, karena yang namanya visi misi itu kan udah benar-benar dirembukkan maksudnya satu dengan organisasi satu anggota dengan anggota lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada hambatan tentang perubahan tersebut, saya kira itu dari anggota organisasi tersebut, bukan dari visi misinya. Baik, apakah cukup Mbak Neriza? Cukup, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Fran?
apakah sudah jelas atau ada sanggahan? Karena gimana Mas? Oke, baik. Jadi lebih merubah di dalam MSDM ataupun program kerjanya. Kalau untuk visi misi kemungkinan sudah tidak bisa gitu nih Mbak Neriza. Sebenarnya kan visi misi bukan nggak bisa dirubah, cuman tadi kan Mas Renhat tanya, semisal sudah terjadi perubahan visi misi, tetapi visi misi tersebut tidak berjalan dengan baik, apakah dari program kerja MSDM atau dari visi tersebut yang disalahkan. Jadi kalau misalnya sudah ada perubahan dari visi misi tersebut, itu udah ada koreksi dari visi misi sebelumnya yang mengakibatkan di mana visi misi ini mungkin jauh lebih baik daripada visi misi sebelumnya yang harus dilaksanakan. Jadi menurut saya program kerjanya yang harus diubah, MSDM-nya. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman barangkali ada ide lain atau masukan untuk sanggahan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, masih ada satu slot pertanyaan. Kami buka satu slot pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Mas Teguh barangkali ingin bertanya. Sejauh ini aman, lanjut. Alhamdulillah. Jikalau tidak ada yang bertanya, saya kira sudah paham semua terkait tentang materi dari kelompok 13, 14, 15, 16 yang berjudul tadi yang pertama konflik dan perundingan, yang kedua adalah manajemen stres, terus ada lagi manajemen perubahan, terus apa yang itu budaya kerja. Saya kira sudah paham semua. Untuk mempersingkat waktu, kami akhiri diskusi tanya jawab pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan bacaan kafaratul majelis. Tapi sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Segala lebihnya itu dari Allah. Baik, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.